Mari kita berdoa. Bapa yang baik, teramat baik dalam hidup kami, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih percayakan hidup kembali kepada kami, sehingga apa yang kami terima hari ini boleh kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu, biarkan firman Allah itu senantiasa menyertai kehidupan kami, biarkan firman Allah itu senantiasa merubah kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, di situ Tuhan bekerja melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami menerima firman Allah. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini satu tema yaitu adalah Less of me, more of Jesus. Kita buka firman Allah, saudaraku, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, inilah yang kita harus belajar bersama-sama, saudaraku. Bagaimana Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah, dia harus semakin besar. Dan tetapi hari ini orang yang percaya kepada dia, kita harus semakin kecil. Nah, jangan terbalik-balik. Kita yang dibesarkan, Tuhan yang kita kecilkan. Nah, itu terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana kerap kali hari ini, saudaraku, kita membesarkan diri kita. Tuhan yang dikecilkan. Di dalam pelayanan kerap kali, saudaraku, kita lebih mengutamakan kebesaran kita daripada kita mengutamakan kebesaran Tuhan. Sehingga kalau kita besar, Tuhan semakin kecil. Nama baik yang kita terima, Tuhan tidak menerimanya. Mungkin sanjungan yang kita terima, Tuhan semakin kecil, saudaraku, kita semakin besar. Di dalam pelayanan juga kalau hatinya tidak murni, berarti dia yang dibesarkan, Tuhan yang dikecilkan. Di dalam pelayanan, ketika kita mencari satu yang namanya gengsi, atau mencari satu yang namanya jabatan, namanya kita suka dihargai orang, kita mencari penghargaan, kita mencari reward, berarti saudara sedang membesarkan diri saudara, dan Tuhan semakin dikecilkan dalam hidupmu. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam hidup orang percaya. Justru semakin hari, Tuhanlah yang dibesarkan dan kitalah harus semakin kecil. Saya melihat banyak sekali ketika orang Kristen justru di akhir zaman ini, di titik-titik terakhir ini, saudara, kita ini justru membesarkan diri kita sendiri. Kita egois, mengutamakan diri kita sendiri, dan tidak dipungkiri. Itu terjadi di dalam gereja. Nah, ini yang harus kita belajar, saudaraku. Bahwa sebenarnya kita harus semakin kecil. Mungkin engkau tidak menerima namanya sanjungan. Engkau tidak menerima yang namanya penghargaan. Engkau tidak menerima yang namanya adalah pujian dari orang. Tapi selama Tuhan yang menerima, dan kita itu kecil, percayalah, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ketika orang kecewa, tidak menerima penghargaan. Ketika orang sakit hati, ketika tidak dihargai. Ketika orang mungkin hatinya terluka. Ketika mungkin dia merasa dia tidak punya apa-apa lagi. Saudaraku, selama Tuhan itu dibesarkan, selama Tuhan ditinggikan, justru kita harus bersyukur. Karena itulah yang firman Tuhan katakan. Nah, kita akan buka satu contoh, saudaraku, di dalam Yehezkiel 47 ayat yang ketiga hingga yang kelima. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. 1000 hasta kurang lebih 450 meter. Dan menyuruh aku masuk
dalam air itu, maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ayat yang keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi, mengukur lagi, dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima, saudaraku. Sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Puji Tuhan, saudaraku. Ini bicara adalah penglihatan Yehezkiel mengenai, yaitu adalah Yerusalem baru, mengenai bait Allah baru. Di mana satu pasal, saudaraku, itu berbicara yaitu adalah sungai yang keluar dari bait Allah. Berikutnya bicara adalah batas-batas tanah Israel. Dan berikutnya itu berbicara pembagian tanah bangsa Israel. Ini adalah penglihatan mengenai bait Allah yang baru, Yerusalem baru. Bicara penglihatan. Nah, perhatikan saudaraku, 1000 hasta yang pertama ketika dia melihat dalam penglihatan itu, air itu sudah sampai di dalam, saudaraku, pergelangan kaki. Dia ukur lagi 1000 hasta lagi, saudaraku, 450 meter yang kedua. Dan air itu sudah masuk ke dalam lutut. Dari mata kaki naik ke lutut. Dan ketika mengukur lagi, saudaraku, air itu sampai di pinggang. Dan ketika mengukur lagi, saudaraku, air itu sudah menjadi sungai. Nah, ini bicara apa? Bicara penglihatan ketika kita itu, saudara, air itu digambarkan adalah yang namanya Tuhan. Ketika engkau berjalan, saudaraku, kita semakin rendah. Engkau berjalan lagi, air semakin tinggi, kita semakin rendah. Engkau berjalan lagi, airnya semakin tinggi di pinggang, kita semakin rendah. Engkau berjalan lagi, mungkin air itu akan menenggelamkan kita. Mungkin hanya sisa dalam satu kepala ini. Air sudah menjadi sungai. Itu bicara adalah, yaitu Tuhan harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Nah, itu adalah bicara bait Allah yang baru dalam satu penglihatan Yehezkiel. Dan saya harap kita pada hari ini, ketika engkau menjalani hidupmu 1000 hasta, engkau menjalani lagi 1000 hasta, engkau melangkah 1000 hasta, engkau melangkah lagi 1000 hasta. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dibesarkan, dan kita harus semakin tenggelam. Ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Semakin berjalan ke depan, semakin kita tenggelam. Semakin berjalan ke depan, semakin kita tenggelam. Semakin kita berjalan lagi, semakin kita tenggelam. Nah, itulah orang Kristen ketika dia menyadari hidupnya ini karena Tuhan. Berarti Tuhan yang dibesarkan, bukan kita yang dibesarkan. Karena itu bertobat. Orang yang suka membesarkan dirinya bertobat. Karena Tuhan hanya yang dibesarkan. Kita itu dikecilkan. Nah, saya tutup dengan satu firman Tuhan, saudaraku, dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dikatakan, tetapi aku hari ini bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Artinya dengan tafsiran lain, dengan bahasa lain, hidup saya hari ini, Tuhan yang dibesarkan, kita yang dikecilkan. Kita hidup dalam daging, tetapi kita hidup oleh iman karena Anak Allah. Kalau orang tidak punya iman, maka dia tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Maka dia tidak ada kewajiban untuk mengecilkan, merendahkan diri.
Karena kita punya iman, kita punya kewajiban untuk kita semakin ditenggelamkan, kita semakin direndahkan. Tuhan itu yang ditinggikan, itulah iman orang Kristen. Itulah iman orang percaya. Maka hari ini Bapak Ibu, kita harus kembali pada dasar yang benar. Ketika kita hidup, ketika kita percaya, ketika kita melayani, ketika kita menjadi anak-anak Allah, Tuhan yang dibesarkan, kita dikecilkan. Mari saudaraku, berjalanlah 1000 hasta. Berjalanlah lagi 1000 hasta. Berjalan lagi 1000 hasta. Maka kita semakin tenggelam dan Tuhan semakin ditinggikan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karier saudara, di dalam studi saudara, di dalam keuangan saudara, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga masalahnya, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat-Nya, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Bagi yang sakit, mari tumpanglah tangan di kananmu di bagian yang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan penyakit ini menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belur Tuhan menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Shalom.